Hai, selamat jumpa pada video saya saat ini. Dalam video saya saat ini, saya akan membahas tentang penilaian status gizi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Saltina Sinaga. Saya mahasiswi Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam. Baiklah, saya akan membahas penilaian status gizi. Mari ikuti video saya ini. Penilaian status gizi. Untuk memahami penilaian status gizi, kita harus terlebih dahulu mengetahui beberapa pengertian atau istilah-istilah yang berkaitan dengan penilaian status gizi, yaitu 1. Kesehatan. Apa yang dimaksud dengan kesehatan? Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pengertian ini memberikan makna bahwa keadaan sehat akan memungkinkan setiap orang hidup sejahtera. Kesehatan merupakan salah satu unsur bagi kesehatan. Yang kedua adalah nutrien atau zat gizi. Nutrien atau zat gizi adalah zat yang terdapat dalam makanan dan sangat diperlukan oleh tubuh untuk proses metabolisme, mulai dari proses pencernaan, penyerapan makanan dalam usus halus, transportasi oleh darah untuk mencapai target dan menghasilkan energi, pertumbuhan tubuh, pemeliharaan jaringan tubuh, proses biologis, penyembuhan penyakit, dan daya tahan tubuh. Yang ketiga adalah nutritur, nutrition, atau yang sering kita dengar dengan istilah gizi. Nutritur, nutrition, atau gizi adalah keseimbangan antara zat gizi yang masuk ke dalam tubuh atau intake dari makanan dengan zat gizi yang dibutuhkan untuk keperluan proses metabolisme tubuh. Yang keempat adalah nutritional status atau status gizi. Nutritional status atau status gizi adalah keadaan yang diakibatkan oleh keseimbangan antara asupan zat gizi dari makanan dengan kebutuhan zat gizi yang diperlukan untuk metabolisme tubuh. Setiap individu membutuhkan asupan zat gizi yang berbeda. Ini dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, aktivitas tubuh sehari-hari, berat badan, dan lain sebagainya. Dan yang kelima adalah indikator status gizi. Indikator status gizi adalah tanda-tanda yang dapat diketahui untuk menggambarkan status gizi seseorang. Misalnya, ketika seseorang obesitas atau kegemukan, ini disebabkan oleh terlalu banyak gizi yang dikonsumsi daripada kebutuhan gizi tubuh. Atau jika seseorang kurus, itu disebabkan karena kurangnya gizi. Dan yang berikutnya adalah menderita anemia. Ini juga sebagai tanda bahwa asupan zat besi tidak sesuai dengan kebutuhannya. Pada gambar berikut, mari kita mendalami kaitan asupan zat gizi dengan status gizi. Jika gizi yang masuk ke dalam tubuh lebih kecil daripada gizi yang diperlukan, maka akan menghasilkan status gizi yang kurang atau kita sebut dengan gizi kurang. Dan jika yang masuk
itu seimbang dengan gizi yang diperlukan tubuh, maka status gizi yang dihasilkan adalah gizi baik. Dan yang terakhir, apabila zat gizi yang masuk lebih besar daripada gizi yang diperlukan oleh tubuh, maka akan menghasilkan status gizi yang lebih atau kita sering sebut dengan gizi lebih. Berikutnya, mari kita memahami konsep timbulnya masalah gizi. Menurut Al-Matsir pada tahun 2010, terdapat dua faktor yang mempengaruhi pemanfaatan zat gizi oleh tubuh, yaitu faktor primer dan faktor sekunder. Faktor primer adalah faktor asupan makanan yang dapat menyebabkan zat gizi tidak cukup atau berlebihan. Ini dipengaruhi oleh kurangnya ketersediaan pangan dalam keluarga, kemiskinan, pengetahuan yang rendah tentang pentingnya zat gizi untuk kesehatan, dan kebiasaan makan yang salah. Dan yang kedua adalah faktor sekunder. Faktor sekunder adalah faktor yang mempengaruhi pemanfaatan zat gizi dalam tubuh. Ini dipengaruhi oleh gangguan pada pencernaan makanan, seperti gangguan pada gigi-gigi atau alat cerna atau enzim. Yang berikutnya, gangguan penyerapan atau absorpsi zat gizi, seperti parasit atau penggunaan obat-obat tertentu. Dan yang berikutnya, gangguan pada metabolisme zat gizi. Yang terakhir, disebabkan oleh gangguan ekskresi. Akibatnya, terlalu banyak kencing, banyak keringat, yang dapat mengganggu pada pemanfaatan zat gizi. Timbulnya masalah gizi. Masalah gizi timbul dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu penilaian status gizi secara langsung dan penilaian status gizi tidak langsung. Penilaian status gizi secara langsung dibagi atas 3, yaitu 1. Antropometri, biokimia, dan biofisik. Dan penilaian status gizi secara tidak langsung ini juga bisa dinilai dengan 3 cara, yaitu dengan dietary assessment, statistik vital, dan ekologi. 3 faktor penyebab masalah gizi pada seseorang, yaitu 1. Antara penjamu, ejen, dan lingkungan atau environment. Untuk mendapatkan status gizi yang baik, ketiga-tiganya ini harus seimbang. Keseimbangan antara penjamu, ejen, lingkungan atau environment akan menghasilkan gizi yang baik pada orang tersebut. Namun, ketika dari salah satu ketiga hal ini sedang bermasalah, ini juga akan mengakibatkan status gizi seseorang bermasalah. Bahwa perlu kita ketahui, ketiga faktor tersebut sangat mempengaruhi status gizi seseorang. Seseorang mengalami zat gizi kurang, maka akan terganggu pertumbuhan, produksi tenaga, dan pertahanan tubuh. Dan jika seseorang memiliki gizi berlebihan, maka
akan menimbulkan obesitas atau kelebihan gizi. Asupan gizi lebih atau kegemukan ini mempunyai faktor risiko terjadinya berbagai penyakit generatif seperti hipertensi, diabetes mellitus, jantung koroner, hati, kantong empedu, kanker, dan lain sebagainya. Demikianlah video saya pada saat ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan mari kita menjaga status gizi kita dengan memelihara dan menyeimbangkan hidup sehat. Baik, sekian dan terima kasih.